Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari PER20, saya Venita Angelina Simbolon dari NIM 12 S25017 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Posman Hiskia Christopher Stinjak dari NIM 12 S25048. Pada tugas kali ini kami akan menjabarkan X02 Dombadis, di mana pada soalnya adalah Ucok merupakan seorang mahasiswa yang tinggal di dalam asrama atau shelm dome di dalam kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut Badi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat Rombadis. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang Rombadis. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh Rombadis. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple daces sehingga solusi tidak lagi menerima mahasiswa. Oke, tugas yang pertama yaitu pada main flow. Definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas yang kedua, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas yang ketiga, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi Rombadis. Tugas yang keempat, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh Rombadis. Tugas yang kelima, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Baik, di sini kami akan menunjukkan logaritma yang telah kami buat dan akan kami jelaskan. Oke, di sini pertama-tama kami membuat declare, yaitu yang di sini kami membuat variabel namanya yaitu nama dengan tipe string dan arraynya 4 karena ada 4 jumlah nama mahasiswa. Ya, nama mahasiswa dalam satu kamar. Oke, lanjut kami membuat ini call fungsi 1 dan juga fungsi 2. Kami membuat kalau untuk yang fungsi yang pertama untuk menginisialisasi default value dan fungsi yang kedua untuk mengisi nama mahasiswa, dan satu lagi ada callnya di fungsi 2 itu yaitu fungsi 3 digunakan untuk menampilkan outputnya nantinya. Oke, di sini kita akan masuk ke fungsi yang pertama. Di fungsi yang pertama ini kami membuat declare yaitu integer p karena dia di sini kan bilangan bulatnya yaitu 1 sampai 3 ini 0 sampai 3, makanya kami menggunakan integer dengan variabelnya p. Selanjutnya kami buat for dengan variabel p sesuai tadi declare-nya, kami juga menggunakan p. Lalu start value-nya dimulai dari angka 0 sampai 3 karena ada 4 yang akan diinput nantinya. Dan di sini parameternya tadi kami buat yaitu yang pertama sesuai tadi function name-nya yang pertama fungsi 1. Lalu kami buatlah di sini parameter dengan menggunakan add ini string array nama dan return type-nya non karena karena dia bukan matematika. Karena ini berupa string. Karena dia menggunakan string bukan operasi matematika. Jika operasi matematika bisa digunakan ini. Oke, selanjutnya di sini kami membuat assign yaitu nama array p dengan expressionnya tanda petik 20 karena fungsi ini bertugas untuk mengatur nilai awalnya untuk membersihkan dan mengatur nilai awal array-nya. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua akan dijelaskan oleh
rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan fungsi yang kedua, di mana pada fungsi yang kedua kami memulai dengan memasukkan function name-nya, yaitu fungsi 2. Kami membuat function name-nya itu fungsi 2, dan kemudian kami membuat parametersnya dengan string array nama dengan menggunakan return type non karena berupa string, bukan operasi matematika. Kemudian kami akan mendeklar variabel x dan a, di mana x-nya nanti berupa angka 4 dan a-nya akan menyimpan nilai x-nya. Ini nanti akan menyimpan nilai x-nya sebelum x-nya nanti diubah. Kemudian pada bagian next kami akan menginput nama dengan indeksnya yaitu x. X-nya itu jumlah nama maksimumnya, jumlah nama dalam satu kamarnya nanti. Jadi kami lanjut lagi dengan branching, di mana nama array x sama dengan triple daces. Di mana ketika kondisi ini benar atau ketika kita menginputkan triple daces, maka akan dilanjutkan dengan assignment nama array x sama dengan tanda petik 2, yaitu karena dia berupa string. Kemudian akan dilanjutkan dengan assign a sama dengan x, di mana a tadi menyimpan nilai x sebelum x-nya diubah, dan x-nya sama dengan 4, yaitu jumlah nama maksimum dalam satu kamar. Dan ketika kondisi ini salah, maka akan kami membuat assignment di mana a-nya sama dengan x. Pada fungsi 2 ini kami akan memanggil fungsi 3. Kami bikinlah call fungsi 3 nama. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi ketiga yang kami panggil di fungsi 2 tadi, di mana kami buat lagi tadi parameternya string array nama menggunakan return type node. Kami mendeklar integer dengan variabel c. Mengapa dia integer? Karena C ini menyimpan data yaitu 0, 1, 2, dan 3 pada jumlah maksimum nama dalam satu kamar. Kemudian kami membuat perulangan dengan looping for dengan variabel C, di mana start value-nya dimulai dari 0 sampai end value-nya 3 dengan direction increasing dan step by-nya 1. Kemudian kami outputlah nama C, di mana C merupakan 4 nama maksimum yang ada dalam satu kamar. Begitulah penjabaran kami pada logaritma ini. Kemudian kami akan melanjutkan dengan menjalankannya dengan soal yang diberikan pada VS Code. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di contoh soal yang pertama yang dapat kita lihat di sini yang akan kita inputkan adalah ucok dan wayan. Ucok dan wayan. Kita ulang lagi. Oke, pertama ucok, yang kedua wayan. Lalu karena dua nama, lalu kita buatlah triple dash-nya. Nah, yang kita inputkan tadi adalah cuma dua nama mahasiswa, yaitu ucok dan wayan. Jadi yang akan muncul hanya ucok dan wayan saja dari 4 orang. Dari 4 orang maksimum tadi yang dalam satu kamar cuma ada ucok dan wayan saja. Lalu contoh yang kedua yaitu kemudian kami akan masukkan contoh yang kedua, yaitu si Butet, si Lilis, yang Nana, dan Yuli. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini kita memasukkan 4 jumlah mahasiswa dan munculnya juga 4 jumlah mahasiswa. Berarti dalam satu kamar itu ada 4 maksimum orang dalam satu kamar. Oke,
begitulah hasil penjabaran kami tentang vlogaritem kami. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan kalau kami telah mengirim dan mengupload tugas kami di GitHub. Ini adalah tampilannya. Jika ada salah dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.